Emosi atau perasaan adalah bagian dari sistem mental manusia. Emosi atau perasaan itu sudah menarik sangat banyak ahli untuk menelitinya, berusaha mencari tahu apa hakikat dari emosi. Bagaimana emosi itu ada dan tumbuh dalam jiwa manusia. Tentu saja kalau orang yang beragama yang menolak teori evolusi, penelitian itu tidak relevan, karena bagi orang yang menolak teori evolusi, mereka percaya bahwa emosi itu udah sepaket, komplit sejak manusia diciptakan. Itu udah ada. Tapi bagi para saintis tentu lain. Mereka terus meneliti apa hakikat emosi itu. Dan itu penting. Mengapa kita marah? Mengapa manusia punya rasa sayang, sedih, gembira, takut, jijik, dan sebagainya. Itu penting. Bukan saja untuk kita bisa menata, tapi sangat-sangat banyak hal penting yang bisa dimanfaatkan dari pengetahuan yang benar tentang hakikat emosi. Sebut saja misalnya, para ahli kedokteran sudah sejak lama tahu tentang apa yang disebut psikosomatik, yaitu urusan sakit atau sehatnya tubuh kita yang dipengaruhi atau berhubungan langsung dengan kondisi emosional kita. Gitu. Tetapi walaupun sudah tahu, penerapannya tetap buntu. Dokter hanya bisa selalu bilang, ibu tenang, bapak jangan dipikir-pikir. Nah, tapi buntut-buntutnya hanya dikasih obat tidur untuk tenang. Jadi nggak agar orang tidak emosi. Begitu juga untuk penerapan yang sifatnya lebih positif, bukan untuk penyembuhan. Jadi misalnya tentang apa yang terkenal oleh para motivator, tentang apa yang disebut EQ, Emotional Quotient. Nah, Emotional Quotient itu dianggap luar biasa manfaatnya bagi kehidupan dan sukses karir, yang sering bahkan saking hebatnya diperlawankan dengan IQ, Intelligence Quotient, atau kadar kecerdasan intelek manusia, gitu. Tetapi dalam penerapannya sama, buntu juga. Udah beribu-ribu orang, berjuta-juta orang membaca buku-buku EQ dan sebagainya itu dari dulu. Sebelum istilah itu ada pun udah dari dulu ada itu teori-teori. Tapi udah berjuta-juta orang mempelajarinya, dalam penerapannya buntu. Nah, di antara teori-teori yang ditemukan oleh para ahli yang meneliti tentang hakikat emosi, salah satu yang terkenal yang saya ingin sampaikan kali ini, yaitu dari William James. William James itu adalah filsuf dari Amerika, filsuf besar bahkan. Ia peneliti psikologi yang pula berlatar belakang dokter fisik. Nah, menurut William James, emosi atau apapun di dalam sistem kesadaran dan sistem jiwa manusia itu adalah hasil endapan dari pengalaman. Jadi, misalnya emosi atau rasa takut, dia bilang begini, bahwa kita takut karena kita pada dasarnya sudah berlari. Kita sudah menjalankan mengalami lari, sehingga kita takut. Kita sudah melarikan diri duluan, saraf-saraf sensomotorik kita sudah mulai lari, sehingga kita takut. Jadi terbalik. Bukan karena takut maka kita lari atau melarikan diri, tapi sebaliknya karena kita punya pengalaman lari, kita sudah mulai berlari, maka kita menjadi takut. Aneh kan? Tapi itulah menariknya teori
James ini. Nah, teori James ini banyak didukung oleh para ahli. Mengapa? Saya mengidentifikasi dua penyebab besar mengapa orang bisa langsung yakin bahwa teori William James tentang emosi itu benar, walaupun sangat aneh. Satu, yaitu jika orang yang mendukung itu sudah dirasuk filsafat pragmatisme. Dia dirasuk filsafat pragmatisme dan tidak mampu mengkritik filsafat itu. Filsafat pragmatisme itu memang William James lah proklamatornya, walaupun perintisnya adalah Charles Sanders Peirce. Filsafat yang sesudah William James itu dikembangkan oleh sejumlah filsuf besar, antara lain John Dewey, Sidney Hook, sampai Richard Rorty. Penyebab kedua mengapa orang dirasuk, atau lebih cepat yakin bahwa teori emosi dari William James itu benar adanya, yaitu karena orang sudah berpola pikir evolusionis. Jadi bukan saja percaya teori evolusi Darwin, tapi mindsetnya, pola pikirnya sudah evolusionis. Jadi jangan salah, ada orang walaupun dia meyakini itu, dia anggap benar teori evolusi Darwin dan sebagainya, tapi dia lain pola pikirnya. Nah, orang yang sudah berpola pikir evolusionis itu, mereka tahu bahwa kita manusia, berjalan atau berlari bukan karena kita punya kaki. Melainkan sebaliknya, kita memiliki kaki karena kita harus berjalan atau berlari. Makhluk yang berevolusi sampai memiliki kaki, itu karena makhluk itu harus berjalan, harus berlari. Itu teori evolusinya. Nah, dengan dua pola pikir itu, evolusionis dan pragmatisme itu, dan memang William James sendiri maupun John Dewey adalah para evolusionis juga, gitu. Dua itulah yang menyebab mengapa filsafat atau teori emosi dari William James itu mereka tidak bantah atau mereka bahkan sangat yakin, gitu. Tapi benarkah teori William James itu? Benarkah kita takut karena kita sudah melarikan diri duluan? Saya harus tegaskan, teori itu punya kelemahan fundamental. Kalau dibilang kita takut karena kita sudah berlari, maka harus dipertanyakan, mengapa kita berlari? Itu saja. Nah, para penganut teori William James mungkin akan berdalih, mungkin ya, dengan menggunakan teori dari Carl Gustav Jung itu, archetype itu, di mana dikatakan bahwa kita lari karena kita lari dalam ketakutan itu karena kita mewarisi melalui gen dari leluhur kita. Tapi tetap harus kita tanya, kita kejar lagi. Lalu leluhur kita dulu itu kenapa melarikan diri? Takut kan? Jadi kita tutup cerita bahwa jelas teori William James itu salah adanya. Emosi ditumbuhkan oleh nurani di dalam dan sebagai bagian dari kehendak. Ditumbuhkan oleh nurani yang memiliki arah etikal, cinta, kebaikan, harmoni yang serba baik. Nah, agar manusia bisa lebih bergairah meneguhkan etika yang benar, maka dibekalilah oleh nurani itu emosi-emosi itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita lebih bergairah
untuk menegakkan itu, dan lebih kuat terdorong untuk tidak suka jijik pada yang salah. Hanya saja memang ketika nurani kita gusur, nurani kita tidak perankan secara sentral dalam sistem mental kita, kita lebih suka hanyut dalam emosi-emosi yang arahnya salah, ya terbalik jadinya kan gitu. Itu yang jadi. Tapi apakah teori William James itu harus kita buang? Tidak. Begini, William James itu adalah ahli psikologi klinis. Ia menemukan teorinya itu bukan tanpa dasar objektif. Ia menemukan banyak pasiennya, para penderita neurosis yang sudah parah, yang memang seperti itu. Nggak takut pun mereka udah lari, sehingga mereka jadi takut. Gitu. Nah, itu penting untuk terapi. Jadi jangan dibuang teori itu. Untuk terapi, barangkali kita sendiri perlu menerapi diri kita. Apakah kita terlalu penakut, pengecut, suka melarikan diri dari tanggung jawab? Mungkin saja kan?